Shalom Alaikum, kita berjumpa dalam Katkit, Katekese Sedikit, membahas iman Katolik dari sudut pandang Katolik. Sekarang kita akan membahas Alkitab, Injil Markus 1, ayat 19-20. Mari kita mulai ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berjalan lagi. Ini masih di tepian Danau Galilea. Setelah Simon dan Andreas mengikuti beliau. Ada 3 orang. Tuhan Yesus, Simon, dan Andreas yang berjalan sekarang. Namun fokus ada pada diri Tuhan Yesus. Karena itu seakan-akan hanya beliau yang berjalan. Adegan selanjutnya, Tuhan Yesus melihat 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua adalah anak-anak Bapak Zebedeus. Yakobus dan Yohanes bersaudara kandung. Yakobus disebut pada awal karena ia sang kakak. Yohanes disebut berikutnya sebab ia adiknya. Apa yang dilakukan oleh kakak adik itu pada waktu itu? Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Membereskan artinya memperbaiki yang rusak, merapikan, menyiapkan untuk besok supaya dapat dipakai kembali. Rupanya mereka nelayan juga. Sama seperti Simon dan Andreas. Sekarang ayat 20. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Ayat ini memuat kata segera. Begitu Tuhan Yesus melihat kakak adik itu, ia langsung memanggil mereka. Makna memanggil di sini bukan sekedar menyapa semacam halo, hai, bukan seperti itu. Melainkan memanggil seperti yang telah dilakukannya kepada Simon dan Andreas pada adegan sebelumnya. Ayat ini tidak memuat perkataan Tuhan Yesus ketika memanggil Yakobus dan Yohanes. Namun dapat kita bayangkan ucapan beliau kira-kira sama dengan ucapan kepada Simon dan Andreas. Ayat 17. Tuhan Yesus mengajak Yakobus dan Yohanes juga menjadi muridnya. Begitu mendengar perkataan Tuhan Yesus, kakak adik itu langsung mengikuti sang guru. Mereka meninggalkan si ayah dan orang-orang upahannya. Berarti di dalam perahu tadi mereka tidak hanya berdua. Sekurang-kurangnya ada 5 orang. Kalau orang upahannya 2. Yakobus, Yohanes, Pak Zebedeus, dan 2 orang karyawan. Kalau jumlah karyawan lebih dari 2, ya lebih banyak lagi. Menurut ayat ini, keluarga Zebedeus punya karyawan, punya orang-orang upahan. Mungkin mereka agak tinggi kedudukan sosial ekonominya. Kita lihat bahwa Simon dan Andreas tak punya karyawan. Mereka menjalankan sendiri penangkapan ikan. Sementara itu Pak Zebedeus termasuk kedua anaknya tampaknya memiliki semacam perusahaan kecil. Perusahaan dalam bidang penangkapan ikan. Agak mengherankan memang. Kakak adik yang sudah cukup mapan, begitu saja pergi meninggalkan semuanya, termasuk meninggalkan si ayah. Kesaksian Injil jelas sekali menyatakan itu. Yakobus dan Yohanes langsung ikut Tuhan Yesus dan dengan rela meninggalkan pekerjaannya dan ayahnya dan para pekerjanya. Apa yang terjadi? Di sini tafsir perlu bekerja. Ada beberapa kemungkinan. Mereka begitu terpesona seketika dengan ajakan Tuhan Yesus. Atau kemungkinan kedua, mereka sudah pernah mendengar ajaran Tuhan Yesus. Sehingga terpukau dan sudah begitu ingin menjadi muridnya. Lalu ketika dipanggil, ini saatnya. Lalu mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sudah mengajar sebelumnya? Oh, sudah. Ayat 14 dan 15 sudah menjelaskannya. Injil Markus meringkas begitu saja. Namun jelas
bahwa Tuhan Yesus sudah pernah mengajar sebelum memanggil keempat murid, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sampai di sini, jumlah murid Tuhan baru 4. Pelan tapi pasti, jumlah muridnya akan bertambah. Saya, Reverendus Dominus Istimur Bayu. Shalom Alaikum.